Dunia memang sudah benar-benar ada dalam titik krisis, apalagi kalau bukan krisis pandemi. Baru saja WHO mengumumkan di bulan Maret ada penurunan singkat dari kasus global tingkat dunia termasuk jumlah kematian akibat COVID. Kali ini kita harus dibukakan kembali matanya. Karena jumlah warga penduduk dunia yang meninggal sudah menembus angka 3 jutaan, tepatnya di 3.912.000-an jiwa di seluruh dunia. Kita harus lebih waspada. Ini adalah gambaran untuk kita bersama. Interval atau jarak semakin pendek kalau kita berbicara mengenai pertama kali kasus ini ditemukan sampai kasus kematian yang pertama juga dari daratan China, tepatnya di kota Wuhan. Intervalnya semakin pendek. Sesudah ada satu kasus temuan sampai kematian pertama akibat COVID-19 dari China, selang sekitar 8,5 bulanan, tepatnya di 27 September 2020, jumlah penduduk dunia total yang meninggal akibat corona ada 1 juta. Kemudian selang sekitar 3,5 bulan masuk ke 15 Januari 2021, jumlah penduduk warga dunia yang meninggal bertambah langsung ke angka 2 juta. Sekarang intervalnya di 3 bulanan masuk ke 17 April kemarin 2021. Total jumlah penduduk dunia yang sudah meninggal akibat COVID-19 ada di 3 juta. Tepatnya 3.009.000-an penduduk dunia yang meninggal karena virus corona yang terus melanda dunia ini. Kita tentu saja prihatin yang luar biasa. Apalagi WHO juga menunjukkan temuan salah satunya diakibatkan kemunduran kampanye vaksinasi tingkat global. Kita tahu kesenjangan dan ketimpangan semakin nyata. Kita tengah berbicara mengenai akses vaksinasi yang tidak merata antara negara maju, negara berkembang sampai ke negara-negara miskin. Memang data dan statistik menunjukkan kita ada ketimpangan. Next. Ini adalah negara dengan jumlah kematian tertinggi dengan rekod-rekod yang sudah mereka torehkan. Sekarang Brasil ini harus kita perhatikan dengan seksama. Karena dari laporan jumlah kematian penduduk dunia akibat corona, seperempatnya tiap hari, seperempat dari total penduduk dunia yang dilaporkan meninggal berasal dari Brasil. Meskipun Amerika Serikat sejauh ini masih ada di tempat di mana negara dengan jumlah kematian akibat corona tertinggi sedunia. Amerika totalnya ada di 566.224 korban meninggal akibat COVID. Brasil 368.749. Tetapi Brasil ini menjadi perhatian khususnya dari WHO dan warga dunia karena 3.000 kematian baru terjadi di negara tersebut. Seperempat laporan kematian dunia berasal dari Brasil. Diikuti oleh Meksiko 211.693. Ini gambaran negara-negara dengan jumlah kematian tertinggi. Ada juga di sana Rusia, kemudian Prancis. Tapi tiga ini menjadi fokus perhatian utama. Brasil apalagi karena termasuk negara berkembang yang dianggap juga akses terhadap vaksinnya belum begitu merata. Ini adalah negara dengan kasus infeksi terbanyak. Baru saja disampaikan di pemberitaan kami mengenai lockdown yang kembali dilakukan di India. Kemarin baru saja mereka banyak melakukan perayaan-perayaan ritual keagamaan dan sebagainya, di mana orang tidak memakai masker dan sepertinya anjuran protokol kesehatan juga sudah susah sekali untuk diindahkan ketika kita berbicara mengenai kerumunan yang diakibatkan karena perayaan-perayaan besar yang biasa dilakukan di India. Ini sekarang menempatkan India negara dengan kasus infeksi terbanyak. 14.526.609 kasus sendiri semuanya dicatatkan di India. Datanya berasal dari Johns Hopkins University. Brasil dengan kematian tertinggi juga 3.000 kematian satu hari, seperempat kematian dunia ada di Brasil. Ini menempatkan Brasil juga dengan kasus infeksi terbanyak. 13.900.091 kasus. Tadi kita banyak berbicara mengenai rata-rata kasus kematian. Ini catatan dari WHO, rata-rata kasus kematian global sekarang ini akibat COVID-19 ada di 12.000 kasus kematian perharinya, dan seperempatnya atau 3.000-annya berasal dari negara Brasil. Rata-rata penambahan kasus baru global pun masih di angka 700 ribuan kasus baru perharinya. Jadi kemarin penurunan kasus di bulan Maret ternyata berlangsung sangat singkat. Karena begitu kita masuk ke April, apalagi per 17 April kemarin jumlahnya sekarang makin menggelembung dan bertambah. Ditambah lagi ada juga di tengah situasi yang tengah berat seperti ini, kasus embargo mengembargo, kemudian kasus penghentian ekspor vaksin.
dibatasinya akses vaksin. Kemudian ditambah juga dengan efikasi, tingkat efektivitas vaksin yang diragukan bahkan keluar dari pemerintahan negara tempat mereka memproduksi vaksin tersebut. Sehingga kampanye-kampanye vaksinasi global rupanya menjadi mengalami kemunduran. Orang semakin tidak optimistis, malah bukan dijaga confidence-nya, mereka malah mempertanyakan program vaksinasi global ini kemudian akan seperti apa keberlanjutannya. Karena kasus juga membuktikan orang yang divaksin sudah selesai sampai 2 tahap pun masih bisa terinfeksi COVID-19. Ini gambaran untuk Anda. 12.000 per hari kematian dilaporkan. Kemudian rata-rata penambahan kasus baru 700.000 per hari. Next, ini adalah gambaran ketimpangan program vaksinasi global. Bisa jadi pemirsa, angka yang kami sebutkan tadi dari Johns Hopkins University bahwa jumlah orang meninggal akibat COVID di 3.009.000 ini bisa jadi lebih tinggi karena faktor politis, agenda politik yang mengakibatkan beberapa pemerintah negara bisa jadi mereka tidak sepenuhnya jujur melaporkan jumlah kematian dari masing-masing negara. Tentu saja ini akan menciptakan image buruk seberapa tanggap pemerintah-pemerintah tadi. Alasannya politis, sehingga Johns Hopkins University dan WHO pun mengakui bisa jadi banyak data yang disembunyikan dan transparansi yang belum bisa dipertanggungjawabkan dari pemerintah-pemerintah baik negara maju berkembang sampai miskin untuk melaporkan kematian dengan jujur. 87% dari sekitar 700 juta dosis global dari catatan WHO ini ternyata diberikan di 27 negara-negara kaya. Hampir 100%. Jumlah 700 juta dosis yang sudah diperuntukkan untuk vaksinasi global ini 87%-nya difokuskan diberikan di 27 negara-negara kaya. Padahal kalau kita berbicara mengenai persentase dari 27 negara-negara kaya sedunia tadi, mereka ini hanya memakan persentase 11% saja dari total populasi dunia, penduduk bumi. Jadi orang-orang kaya yang berasal dari 27 negara-negara kaya ini yang hampir semuanya sudah divaksinasi hanya 11% saja. Ini yang membuat WHO dan Johns Hopkins University seakan ingin membuka mata bagi para negara-negara maju dan kaya, jangan sampai terkalahkan oleh egosentris Anda. Anda mungkin merasa tenang karena warga negara Anda semuanya sudah divaksin, tetapi ketika ketimpangan seperti ini nyata, bagaimanakah kabar dengan saudara-saudara tetangga-tetangga Anda di negara yang tidak divaksin? Bisa jadi malah angkanya bisa akan menjadi bumerang bagi Anda negara maju sendiri. Karena virus yang tidak segera ditangani dengan vaksinasi tadi misalkan mutasinya bisa lebih mengerikan, ada tingkat keefektifan yang jauh lebih turun dan jumlah virus varian baru bisa berkembang lebih banyak. Ketika ego masing-masing negara maju tadi menganggap saya harus mengamankan negara saya terlebih dahulu. Ini adalah gambaran yang tidak kalah memprihatinkannya. Rasio penduduk penerima vaksin ini negara kaya. 1 dari 4 orang di negara kaya sudah menerima vaksinasi. Anda bayangkan ini memprihatinkan sekali. Sementara di negara miskin 1 dari 500 orang saja yang sudah divaksinasi. Ini tentu saja membukakan mata bagi kita bahwa ketimpangan seperti ini harus segera dicari jalan keluarnya agar vaksinasi bisa menjadi strategi jalan keluar bagi semua negara tanpa ada perbedaan di sana. Ini adalah statistik COVID-19 global per 17 sampai ke 18 April. Total jumlah kasusnya sekarang kita ada di 140.457.797. Total meninggal, ini tepatnya tadi ya kalau kita gunakan kalimat 3 jutaan. Total orang meninggal per 17 dan 18 April 2021 ada sekarang menembus angka 3.009.215 dengan 1/4 tiap hari laporan kasus kematian berasal dari Brasil. Total sembuh ada di 80.059.348. Semoga mata kita segera dibukakan dan semoga juga optimisme dan confidence yang harus terus kita jaga masih bisa dipertahankan. Meskipun ketimpangan semakin nyata, kemudian tsunami COVID juga semakin merajalela.